Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Ilham Fadlillah. Saya dari Paralel 3 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ergosistem manusia. Ergosistem manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada sistem muskuloskeletal. Itu berarti sistem tubuh yang dari otot, tulang, sendi, ligamen, dan struktur penunjang lainnya yang memungkinkan gerakan dan memberikan bentuk serta dukungan pada tubuh. Sistem ini juga berperan dalam melindungi organ-organ internal dan membantu dalam berbagai fungsi tubuh seperti postur dan gerakan. Komponen utama dari sistem muskuloskeletal adalah yang pertama ada tulang, berfungsi sebagai kerangka tubuh, memberi struktur dan melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang kedua ada otot, menggerakkan tulang dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Yang ketiga ada sendi. Sendi adalah titik pertemuan antara dua tulang yang memungkinkan gerakan pada berbagai bagian tubuh. Yang keempat ada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang ke tulang lainnya dan menstabilkan sendi. Yang terakhir ada tendon. Tendon ini adalah jaringan yang menghubungkan otot ke tulang, memungkinkan transmisi tenaga dari otot ke tulang untuk menghasilkan gerakan. Yang kedua ada sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh. Sistem ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada sistem saraf pusat, yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak sebagai pusat pengendali utama tubuh yang bertanggung jawab untuk berpikir, memori, persepsi, emosi, dan fungsi vital seperti pernapasan dan detak jantung. Dan sumsum tulang belakang ini adalah saluran utama yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Ini berfungsi sebagai jalur untuk mengirimkan pesan dari otak ke saraf di seluruh tubuh dan sebaliknya. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik adalah mengontrol gerakan otot yang disadari dan membawa informasi sensorik dari tubuh ke sistem saraf pusat. Yang kedua ada sistem saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan tekanan darah. Yang ketiga dari ergosistema manusia yaitu sistem penciuman dan sensorik. Bagian dari sistem saraf yang berfungsi dalam mendeteksi rangsangan eksternal dan internal. Masing-masing memiliki peran penting dalam memproses informasi dari lingkungan dan membantu tubuh dalam beradaptasi terhadap berbagai situasi. Sistem penciuman atau olfaktori. Sistem penciuman bertanggung jawab untuk mendeteksi dan memproses bau. Komponen utama dari sistem ini meliputi reseptor olfaktori, yaitu sel-sel reseptor penciuman yang terletak di epitel olfaktori pada rongga hidung. Mereka menangkap molekul bau dari udara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Yang kedua ada saraf olfaktori atau saraf kranial 1, mengirimkan sinyal dari reseptor olfaktori ke otak, khususnya ke bulbus olfaktori. Yang ketiga ada bulbus olfaktori, yaitu struktur otak yang memproses informasi penciuman dan mengirimkannya ke area otak lainnya seperti korteks olfaktori dan sistem limbik yang bertanggung jawab untuk emosi dan memori terkait bau. Bau juga berperan penting dalam meningkatkan persepsi rasa, di mana kedua sistem penciuman dan pengecapan bekerja sama. Lalu membahas sistem sensorik. Sistem sensorik adalah sistem yang lebih luas yang melibatkan penginderaan dari berbagai jenis rangsangan di lingkungan. Sistem ini terdiri dari berbagai reseptor sensorik yang tersebar di seluruh tubuh yang mengirimkan sinyal ke otak untuk diproses. Reseptor-reseptor tersebut mencangkup yang pertama ada reseptor penglihatan atau visual yang terletak di retina mata dan mendeteksi cahaya. Yang kedua ada reseptor pendengaran atau auditori yang berada di telinga, mendeteksi gelombang suara. Yang ketiga ada reseptor pengecapan atau gustatori yang terletak di lidah, mendeteksi rasa seperti manis, asin, pahit, asam, dan umami. Yang terakhir ada reseptor taktil atau sentuhan, terdapat di kulit dan mendeteksi tekanan, suhu, dan getaran. Selanjutnya ada reseptor proprioseptif, yaitu berada di otot dan sendi yang memberi informasi tentang posisi tubuh dan gerakan. Ada reseptor vestibular yang berada di telinga bagian dalam yang bertugas mengatur keseimbangan dan orientasi ruang. Setiap jenis reseptor sensorik ini berfungsi untuk menangkap rangsangan spesifik dan menerjemahkannya ke dalam sinyal saraf yang dapat diproses oleh otak. Sistem ini memungkinkan manusia untuk merasakan,
mendengar, melihat, mencium, menyentuh, serta menjaga keseimbangan dan orientasi tubuh. Selanjutnya, yang keempat, ada sistem kardiovaskular, yaitu sistem yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang penting untuk menyediakan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat penting lainnya ke sel-sel tubuh, serta untuk membuang limbah metabolik seperti karbon dioksida. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada arteri, vena, dan kapiler. Lalu selanjutnya ada darah. Darah ini juga terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma darah. Fungsi dari sistem kardiovaskular ini yang pertama ada transport oksigen dan nutrisi yang mengantarkan oksigen dan nutrisi penting ke jaringan tubuh. Yang kedua ada pengangkutan limbah metabolik, yaitu mengeluarkan produk sampingan metabolisme seperti karbon dioksida dan urea. Yang ketiga ada regulasi suhu tubuh yang mengalirkan darah ke kulit untuk membantu dalam proses pendinginan tubuh. Yang keempat adalah perlindungan. Sel darah putih melawan infeksi dan trombosit membantu proses pembekuan darah untuk mencegah pendarahan berlebih. Yang terakhir ada pengedaran hormon, yaitu mengedarkan hormon dari kelenjar endokrin ke organ-organ target. Yang kelima ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Sistem ini terdiri dari organ-organ dan struktur yang bekerja sama untuk memungkinkan pertukaran gas yang esensial bagi kehidupan. Fungsi utama sistem pernapasan adalah menyediakan oksigen untuk metabolisme sel dan membuang produk limbah berupa karbon dioksida. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Masih dalam sistem pernapasan. Yang pertama ada inhalasi atau inspirasi, yaitu udara masuk ke paru-paru ketika diafragma dan otot interkostal berkontraksi, memperbesar rongga dada dan menciptakan tekanan negatif yang menarik udara masuk. Yang kedua ada eksalasi atau ekspirasi, yaitu udara keluar dari paru-paru ketika diafragma dan otot interkostal rileks, menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru meningkat. Fungsi sistem pernapasan yang pertama ada pertukaran gas, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara yang dihirup dan darah. Yang kedua ada pengaturan pH darah. Dengan mengatur kadar karbon dioksida dalam darah, sistem pernafasan juga mempengaruhi keseimbangan asam basa tubuh. Yang ketiga ada perlindungan. Sistem pernafasan melindungi tubuh dari partikel asing seperti debu dan mikroorganisme lainnya melalui lendir dan rambut hidung. Yang keempat ada suara. Laring dan pita suara memungkinkan produksi suara saat udara melewati laring. Nah, selanjutnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Sistem ini terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan. Berikut ini adalah organ-organ utama dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Nah, disinilah proses pencernaan dimulai. Makanan dihancurkan oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim untuk memulai pemecahan karbohidrat. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Setelah makanan dikunyah, ia ditelan dan melewati kerongkongan menuju lambung melalui gerakan yang disebut peristaltik. Yang ketiga ada lambung. Yang di lambung ini, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim untuk mencerna protein. Yang keempat ada usus halus. Di sini sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, lalu jejunum, dan ileum. Nutrisi diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus. Yang kelima ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati menghasilkan empedu yang membantu pemecah lemak. Kantung empedu menyimpan empedu dan melepaskan ke dalam usus halus saat dibutuhkan. Pankreas menghasilkan enzim yang membantu pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat di usus halus. Selanjutnya ada usus besar. Setelah nutrisi diserap, sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar di mana air diserap dan feses terbentuk. Lalu terakhir ada rektum dan anus. Feses disimpan di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus dalam proses buang air besar. Sistem pencernaan ini bekerja dalam berbagai tahap, mulai dari pengunyahan di mulut hingga pembuangan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya dalam ekosistem manusia adalah sistem endokrin.
Sistem endokrin ini adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan dan melepaskan hormon untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, suasana hati, fungsi seksual, dan reproduksi. Hormon adalah zat kimia yang berperan sebagai pembawa pesan yang bergerak melalui aliran darah untuk memberikan instruksi pada organ atau jaringan tertentu. Nah, berikut ini adalah komponen utama dalam sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, yaitu bagian otak yang menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar pituitari. Hipotalamus mengontrol banyak fungsi dasar tubuh termasuk suhu tubuh, rasa lapar, dan tidur, serta mengendalikan pelepasan hormon dari kelenjar pituitari. Yang kedua ada kelenjar pituitari atau hipofisis, dikenal sebagai master gland karena mengendalikan banyak kelenjar lain dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari terletak di bawah otak dan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada pituitari anterior, yang kedua ada pituitari posterior. Nah, yang ketiga ada kelenjar tiroid yang terletak di leher. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh seperti penggunaan energi, pertumbuhan, dan suhu tubuh. Yang keempat ada kelenjar paratiroid yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid yang mengatur kadar kalsium dalam darah dan tulang. Yang kelima ada kelenjar adrenal terletak di atas ginjal. Kelenjar ini menghasilkan berbagai hormon termasuk kortisol dan adrenalin. Yang keenam ada pankreas, yang dimana selain berperan dalam sistem pencernaan, pankreas juga berfungsi dalam sistem endokrin dengan menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Yang ketujuh ada kelenjar gonad atau ovarium dan testis. Ovarium pada wanita dan testis pada pria. Ovarium ini menghasilkan estrogen dan progesteron yang mengontrol siklus menstruasi, kehamilan, dan karakteristik seksual wanita. Dan di dalam testis pada pria yang menghasilkan testosteron yang mengatur produksi sperma dan karakteristik seksual pria. Yang kedelapan ada kelenjar pineal yang terletak di otak. Kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin yang mengatur siklus tidur atau bangun. Sistem endokrin berperan penting dalam menjaga keseimbangan internal tubuh atau homeostatis dengan mengatur berbagai fungsi vital melalui pelepasan hormon. Keseimbangan hormon ini penting agar tubuh berfungsi secara optimal. Lalu selanjutnya ada sistem genetik dan imun. Dua sistem ini yang sangat penting dalam tubuh manusia dan bekerja dengan cara yang berbeda namun saling berhubungan dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan suatu individu. Yang pertama kita bahas adalah sistem genetik. Sistem genetik mengacu pada semua komponen yang terkait dengan pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini termasuk DNA, gen, dan kromosom. DNA adalah molekul yang membawa instruksi biologis yang diperlukan untuk perkembangan, fungsi, pertumbuhan, dan reproduksi semua organisme hidup. Komponen utama dalam sistem genetik yang pertama ada DNA, yang kedua ada gen, yang ketiga ada kromosom, yang keempat ada mutasi genetik. Nah, fungsi-fungsi dari sistem genetik yang pertama ada menentukan sifat-sifat yang diwariskan seperti warna mata, tinggi badan, dan lain-lain. Yang kedua ada mengontrol proses biologis dalam tubuh melalui ekspresi gen. Yang ketiga ada mengarahkan perkembangan dan diferensiasi sel selama pertumbuhan. Yang keempat ada mempertahankan stabilitas informasi genetik dari generasi ke generasi, namun juga berkontribusi pada variasi melalui mutasi dan rekombinasi. Lalu ada sistem imun. Sistem imun adalah sistem yang bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari infeksi, penyakit, dan benda asing. Ini terdiri dari sel-sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk mendeteksi dan menghancurkan patogen seperti bakteri, virus, dan parasit. Komponen utama dalam sistem imun yang pertama ada sel darah putih, yaitu leukosit. Ini adalah prajurit utama dalam sistem imun yang melawan infeksi. Yang kedua ada antibodi, protein yang dihasilkan oleh sel B untuk mengenali dan menetralisir patogen, khususnya dengan menempel pada antigen spesifik yang ada pada permukaan mikroorganisme penyusup. Yang ketiga ada sistem limfatik, yaitu jaringan pembuluh dan kelenjar yang membawa cairan limfa yang berisi limfosit ke seluruh tubuh. Lalu ada organ sistem imun. Yang pertama ada sumsum tulang,
timos, limpa, kelenjar getah bening. Jadi yang terakhir dalam ergosistem manusia ada sistem reproduksi. Sistem ini adalah sistem biologis dalam tubuh yang berperan dalam proses reproduksi yang memungkinkan manusia untuk berkembang biak dan melanjutkan keturunan. Sistem ini terdiri dari organ-organ yang berbeda pada pria dan wanita masing-masing dengan fungsi yang saling melengkapi. Yang pertama, ada sistem reproduksi pria yang bertanggung jawab untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengantarkan sperma atau sel reproduksi pria ini ke sistem reproduksi wanita untuk membuahi sel telur. Nah, komponen-komponen utama dari sistem reproduksi pria yang pertama ada testis, yaitu organ utama yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron yang penting untuk perkembangan karakteristik seksual pria dan fungsi reproduksi. Yang kedua ada epididymis, yaitu saluran di atas testis tempat sperma disimpan dan matang setelah diproduksi di testis. Yang ketiga ada vas deferens, yaitu adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Yang keempat ada kelenjar seminalis, yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma untuk membentuk air mani yang memberikan nutrisi dan membantu sperma bergerak. Yang kelima ada prostat, yaitu menghasilkan cairan yang membantu melindungi dan mendukung sperma dalam perjalanan menuju sistem reproduksi wanita. Yang keenam ada uretra, saluran di dalam penis yang mengalirkan sperma selama ejakulasi dan juga berfungsi sebagai saluran keluar urin dari kandung kemih. Yang terakhir ada penis. Penis adalah organ eksternal yang berfungsi untuk mengantarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita dalam berhubungan seksual. Nah, di dalam sistem reproduksi wanita ada beberapa komponen juga yang berbeda dengan sistem reproduksi pria. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini adalah organ utama yang menghasilkan sel telur atau ovum serta hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan fungsi reproduksi. Yang kedua ada tuba falopi atau saluran telur, saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Di sini pembuahan biasanya terjadi ketika sperma bertemu dengan sel telur. Yang ketiga ada rahim atau uterus, organ berotot yang menjadi tempat implantasi sel telur yang telah dibuahi dan berkembang sebagai janin selama kehamilan. Rahim ini memiliki lapisan yang disebut endometrium yang menebal selama siklus menstruasi untuk mempersiapkan kemungkinan kehamilan. Yang keempat ada serviks, yaitu bagian bawah rahim yang terhubung dengan vagina. Serviks membuka ke arah vagina dan memungkinkan sperma masuk serta menjadi jalur keluar bayi saat persalinan. Yang kelima ada vagina, saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Selain sebagai saluran lahir, vagina juga merupakan tempat sperma disalurkan selama hubungan seksual. Nah, pembuahan dan kehamilan. Ini adalah jika sperma berhasil membuahi sel telur di tuba falopi, sel telur yang dibuahi atau zigot bergerak menuju rahim dan menempel pada dinding rahim atau implantasi. Proses ini memulai kehamilan. Selama kehamilan, embrio berkembang menjadi janin dalam rahim selama sekitar 9 bulan hingga persalinan. Hormon dalam sistem reproduksi ini ada beberapa hormon utama yang terlibat dalam sistem reproduksi pria dan wanita, yaitu seperti testosteron, hormon utama pada pria yang mengontrol produksi sperma dan perkembangan karakteristik seksual pria. Dan dalam wanita ada estrogen dan progesteron, hormon yang mengatur siklus menstruasi, ovulasi, dan kehamilan. Jadi hanya segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.